Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesempatan untuk boleh kembali datang kepada Tuhan. Tengah segala aktivitas dan pergumulan hidup kita, mari kita ambil waktu sejenak untuk duduk tenang di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, minta pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena sampai hari ini Engkau masih memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa hati dan pikiran kami sering sekali dipenuhi dengan banyak hal-hal duniawi. Karena itu kami minta ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus boleh menolong kami untuk dapat fokus kepadamu dan untuk dapat mengerti apa yang ingin Engkau ajarkan kepada kami hari ini. Bicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Nehemia 13 ayat 31b yang berbunyi demikian. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita ditanya untuk apa sebenarnya kita hidup? Nah, mungkin jawabannya bisa bermacam-macam. Ada yang berkata untuk keluarga, ada yang berkata untuk pekerjaan, ada yang berkata supaya hidup tenang dan berkecukupan. Dan memang itu semua penting. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup ini sebenarnya bukan tentang diri kita sendiri. Hidup kita diciptakan untuk Tuhan. Nehemia adalah contoh orang yang hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia bekerja keras membangun kembali Yerusalem dan membenahi kehidupan rohani bangsa Israel. Tapi yang menarik, Nehemia tidak mencari nama besar untuk dirinya sendiri. Dia tidak sedang membangun kerajaannya sendiri. Dia melakukan semuanya untuk Tuhan. Di akhir pelayanannya, Nehemia hanya berkata, "Ingatlah akan aku, ya Allahku." Seolah-olah Nehemia berkata, Tuhan, yang paling penting bukan manusia melihat aku berhasil, tetapi Engkau berkenan atas hidupku. Saudara, dunia hari ini mengajarkan kita untuk hidup bagi diri sendiri. Dunia berkata, kejar kesuksesanmu, cari namamu, bangun hidupmu. Akhirnya banyak orang sibuk membangun diri sendiri, tapi lupa membangun relasi dengan Tuhan. Sibuk mengejar dunia, tapi hati semakin kosong. Dan kalau kita boleh jujur, kadang kita juga bisa jatuh dalam hal itu. Kita bisa begitu sibuk dengan urusan hidup, sampai relasi kita dengan Tuhan mulai renggang. Doa mulai berkurang, membaca firman mulai jarang, dan hati kita jadi lebih mudah khawatir, marah, dan kecewa. Tapi saudara, Injil mengingatkan kita bahwa Yesus datang bukan untuk hidup bagi dirinya sendiri. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia rela meninggalkan kemuliaannya, mati di kayu salib, supaya kita yang berdosa itu dipulihkan kepada Allah. Dan sekarang melalui hidup kita, Tuhan rindu supaya kita juga hidup bagi kemuliaannya. Saudara, hidup yang paling indah bukanlah hidup yang paling terkenal, paling kaya, atau paling dipuji manusia, tapi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang dipakai untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan itulah relasi yang Tuhan rindukan dari kita. Relasi yang dekat dengan Tuhan, yang buat hidup kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat kepada Dia. Saudara, hari ini mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah hidup saya sudah benar-benar untuk Tuhan? Nah, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan boleh menolong kita untuk kembali menata hati kita dan hidup bagi kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampunilah kami kalau seringkali kami hidup hanya untuk diri kami sendiri dan kami melupakan Engkau. Kami terlalu sibuk mengejar banyak hal, tapi relasi kami dengan-Mu menjadi jauh. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami boleh kembali berpusat kepadamu. Ajar kami hidup untuk kemuliaan-Mu
dan memakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan renungan ini boleh dikuatkan dan diingatkan kembali bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.